Halo Sobat Catur, berjumpa lagi di channel Bahas Catur hari ini. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara bertahan di dalam catur. Sobat Catur masih ingat kan? Dasar utama agar kita bisa bertahan adalah kita harus tahu kapan saat kita dalam posisi yang mengharuskan bertahan. Ini ada di dalam video tutorial 4 ya. Nah, selanjutnya ada lagi salah satu respon bertahan yang paling efektif, yaitu saat kita diserang oleh lawan dari sisi sayap ya. Kita merespon dengan bertahan dan serangan balik di tengah. Dan di dalam game ini antara Mikhail Tal melawan Spassky, kita akan melihat teori bertahan tadi. Di sini Tal memegang putih dan Spassky memegang hitam. Bagaimana lengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Tapi sebelum itu, bagi Sobat Catur wajib subscribe channel ini dulu, karena itu juga merupakan dukungan agar channel ini terus berkembang. Oke, di sini pertanyaan mulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, A6. Gajah mundur ke A4, kuda F6, putih rokade pendek, dan gajah hitam ke E7, membuka ruang agar rajanya bisa rokade. Benteng ke E1, menjaga pion ini juga, ya. Kemudian B5, tetap mengusir gajahnya, gajah pindah ke B3. Dan akhirnya hitam rokade. H3, gajah ke B7, D3, D6, C3, dan kuda hitam mundur lagi ke B8. Ini adalah langkah taktis. Walaupun hitam itu langkahnya kembali ya, tapi dia itu untuk bermanuver ke D7. Kalau dia sudah D7, dia bisa mendukung pion yang berada di E5. Sementara pada saat yang sama dia membuka juga diagonal gajah ke ini nih, ke sini ya. Dan mengosongkan ruang pion C. Jadi dia juga bisa ke sini ya. Nah, untuk mempersiapkan counter attack biasanya. Dan juga kalau pion C ini terbuka, ruang di sisi ratu juga akan lebih terbuka. Dan putih membalas dengan kuda ke D2. Dia juga bisa bermanuver maksudnya ya, untuk menguasai wilayah di F5 kemungkinan besar di sini ya. Nah, hal ini tuh bagus sekali. Kalau Sobat Catur ingat, ada video tutorial 2 ya, nanti bisa lihat. Nah, di sini kedua raja kan melakukan rokade pendek dan Tal di sini bermaksud untuk menyerang di sisi raja menggunakan perwiranya yaitu kuda. Hitam membalas dengan kuda ke D7 ya. Dan kuda F1, kuda ke C5. Nah, hitam bermaksud untuk benteng ke E8. Jadi sebenarnya pengen ke sini dia ya. Setelah benteng ke E8 kemudian gajah ke F8. Putih akan punya kuda ke G5, tapi kalau misalkan dia langsung dipindahin ya, langsung pindah ke sini, dan itu akan malah berbahaya karena kalau bentengnya udah di sini, ini bahayanya tuh di sini. Ini bisa ke sini, ini juga di backing ke sini. Maka itu akan berbahaya. Oleh karena itu, hitam itu memindahkan kuda duluan ke sini untuk mengusir gajah agar dia ke C2 ya. Sebetulnya bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan pion ke H6, tapi kalau pion ke H6 itu akan melemahkan raja hitam ya. Jadi dia mengusirnya menggunakan kuda dan pindah ke C2, benteng ke E8, kemudian kuda ke G3 ya. Dia berusaha untuk ke sini nih, kemungkinan besar ke situ tuh dia. Kemudian gajah ke F8, B4 dan kuda ke D7. Di sini putih membalas dengan gajah ke B3 lagi, balik lagi, dan akhirnya A5 di sini ya. Ini tuh hitam udah mulai menginisiasi permainan di sisi ratu ya. Coba kita lihat bagian sisi ratu ini sudah mulai akan kosong ya. Dan kita juga tahu dari sini ini adalah close Ruy Lopez ya. Dan di sini putih menjawab dengan A3, A kali B4, C kali B4, dan H6. Tadi kita sudah bahas bahwa langkah ini tuh akan membahayakan atau mengurangi pertahanan di sini ya, kekuatan pertahanan di sini. Tapi ini adalah sebuah keputusan penting ya dari Spassky karena langkah ini dapat menghentikan kuda G5 di sini ya. Tetapi memang raja jadi lemah dan juga dia itu jadi agak sulit nantinya untuk menjaga penetrasi kuda ke F5 ke sini.
Jadi susah dia mau menginikannya. Kalau dimajukan ini jadi jadi lemah di sini. Makanya dan perlu sobat catur ketahui ya, hal ini cukup berbahaya dan perlu dipertimbangkan baik-baik. Dan biasanya kalau kuda sudah ke sini, ke F5, itu tuh jadi itu tuh jadi bagian yang sangat penting gitu ya. Sangat penting untuk serangan dalam posisi Ruy Lopez ini. Dan putih memang dia ke F5. Nah, dibalas oleh D5 ya. Nah, dengan sebetulnya tadi kan putih ke F5 ya. Dia tuh pasti bermaksud untuk didukung oleh kuda ini pindah ke sini. Sehingga wilayah F3 ini kosong dan akan diisi oleh ratu ya. Nah, dan di sini si hitam membalas dengan D5. Ini adalah langkah klasik ya. Nah, dari sini si Spassky sudah akan mengantisipasi serangan Tal dengan bertahan tentunya ya, dan melakukan serangan balik di tengah-tengah sini melalui sini ya. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam bertahan yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi dia akan menyerang di sebelah sayap sini, tapi si Spassky ini dia berusaha untuk menyiapkan counter attack sebelah sini ya. Jadi keren sekali nih. Kita lanjutkan lagi, kuda ke H4 dan C5. Nah, ini memang ada kemungkinan gajah itu bisa makan gratis. Misalkan gini, kita balikan lagi ya. Dan ini gajah yang ini bisa makan ke sini gratis. Gak mungkin dimakan lagi, karena kalau dimakan lagi ini ke sini, ini akan makan benteng gitu ya. Jadi benteng di sini berbahaya. Oleh karena itu bisa kita katakan pionnya gratisan. Tapi hitam itu juga harus mempertimbangkan serangan putih, yaitu benteng kemungkinan akan ke E3 sini, kemudian ke G3 dan didukung oleh ratu ke F3. Itu akan berbahaya. Jadi kalau dia udah sempat makan dulu, kemudian balik lagi untuk mendukung pertahanan yang di sini, itu akan memakan tempo. Nah, itu ada di tutorial 6 ya, sobat catur ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi hitam di sini mengabaikan itu ya berdasarkan pertimbangan tadi. Kemudian C5 tadi ya. Kemudian benteng ke E3. Nah, ini memang kalau kita analisis itu langkah yang buruk ya, tapi kita lihat lanjutkan saja ya. Ini maksudnya itu untuk ke sini ya. Ini kalau berdasarkan engine. Ini langkah yang kurang baik ya. Kemudian C4 sini ya. Nah, ini adalah bagian penting dari rencana pertahanan hitam ya. Rencananya itu yaitu untuk mendesak si gajah yang berada di B3 sini. Dia ingin mendesak ini biar dia pergi gitu ya. Dan dibalas dengan benteng ke G3. Nah, di sini hitam itu tidak makan gajah ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan si ini makan ke sini. Kalau makan langsung skak, nggak bisa juga dimakan oleh ini ke sini ya, karena bahaya ada ini. Gitu. Jadi di sini si hitam membalas dengan rajanya ke H7. Nah, hitam itu tidak mengambil gajah ya, karena pertimbangan yang tadi saya jelaskan. Gajah ke C2. Nah, Tal ini memindahkan gajahnya itu ke diagonal raja ya. Jadi bermaksud tetap untuk menyerang. Kok bisa menyerang? Karena kalau ini dia makan ke sini, atau ini saling makan lah gitu ya, ini juga saling makan, akan habis. Jadi sisa dia bisa mengancam rajanya ke sini langsung. Jadi bagus sekali ini langkah dari Tal ini. Dibalas dengan D4. Nah, jadi tetap nggak bisa karena ini kan udah kekunci ya. Jadi si hitam ini bagus juga jawabnya. Dia tetap mempertahankan serangan dia, counter attack dia di daerah tengah. Dijawab dengan ratu ke F3 dan benteng ke A6. Ini benteng ke A6 ini bagus juga. Kenapa? Karena dia itu bisa mempertahankan sisi lain dari raja sini, daerah raja. Jadi dia akan ke sini nih. Jadi bisa dipertahankan oleh benteng itu. Kemudian dibalas dengan kuda kali H6. Nah, ini di sini putih sepertinya sudah merasa punya cukup bidak ya untuk menyerang dan tidak ingin memberikan waktu lagi untuk hitam dia untuk memperkuat pertahanannya. Jadi akhirnya putih itu langsung serang gitu ya. Dan akhirnya dimakan oleh G kali H6. Kuda pindah lagi ke F5 dan ratu hitam ke A8. Waduh, itu dia ke pojok. Ini adalah kelanjutan yang fotogenik ya. Tetapi di sini justru hitam itu sedang mempersiapkan serangan balasannya melalui tengah.
memang ratu yang berada di sudut papan ini terlihat aneh begitu ya, apa gimana gitu. Tapi dalam posisi ini justru si ratu itu memberikan tekanan yang lebih besar nantinya untuk ini, ke sini dia. Untuk serangan baliknya ya. Dan ancamannya itu bisa berupa ini, dari C kali D3 dulu ya, diikuti oleh gajah kali E4 ke sini dia makan. Nah, dia makan ke sini ya, dan juga ini ke sini. Itu efektif sekali. Memang dia bisa ditahan oleh putih, tapi tidak terlalu tahan putih karena si putih itu fokus nyerang ya. Kalau dia tiba-tiba bertahan, serangannya kemungkinan akan mulai gugur tuh di situ. Dan dibalas dengan kuda kali H6, gajah kali H6, benteng ke F5, menteri ke F5 skak, dan raja ke H8. Kemudian gajah kali H6, benteng ke G8, gajah G5, ratu ke E8. Di sini ratu ke E8 untuk memperkuat pertahanannya ya, terutama sisi ini nih, sisi ini yang agak lemah. Jadi dia kembali lagi untuk memperkuat pertahanan hitam. Dibalas dengan F4, kuda H7, gajah H4, benteng kali G3 ya, dan gajah kali G3, benteng F6. Nah ini udah mulai nih dia membalikan serangannya ya, hitam. Di sini ratu pindah ke G4, diikutin ke G6, dan dari sini kita sudah bisa melihat, sudah jelas ya, bahwa serangan putih itu sudah mulai berakhir. Dan sekarang si putih itu perlu bersiap menghadapi serangan balik dari hitam. Dibalas dengan ratu akhirnya ke H4 dan E kali F4, ratu makan F4, F6, dan F2. Ini adalah langkah yang buruk kalau kita analisis menggunakan engine. Kita lanjutkan lagi langsung ke C kali D3. Nah, dia tetap berusaha mengusir ini ya. Mengusir ini. Nah, dikali D3, jadi pengen neken terus ya. Akhirnya jadi makan juga ya, karena nggak ada backing yang tadi. Kemudian dibalas dengan kuda ke E5, nah, dan gajah ke F1. Kemudian kuda G5 lagi. Oh, yang tadi ke E5 ya, sorry, yang ini G5. Kemudian raja ke H1 dan kuda kali E4. Nah, benteng C1 dan kuda kali F2 skak. Nah, dari sinilah putih akhirnya menyerah karena sudah tahu bahwa dia jelas ya hitam akan menang gitu ya. Nah, jika sobat catur penasaran, kita akan coba simulasi ya menggunakan engine bagaimana pertandingan ini akan berakhir. Oke, kita mulai ya. Terus ke F dimakan lagi, ini ke D7. Sana kemudian ke C2. Ini adalah pertandingan yang alot ya sebetulnya dari sini ya. Keren banget ini. Jadi dari tadi udah mau mati ya, udah diserang terus, tapi akhirnya dia bertahan dan menang di sini. D2. Nah, ini udah semakin terdesak. Udah ke F3 skak. Rajanya ke G2. Ini ke sini. Nah, kemudian kalau ini dimakan bahaya ya. Ini bisa habis nih menteri. Jadi dia ke F3 dimakan. Jadi dari sini putih kalah ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana salah satu strategi bertahan yang baik, dan ini adalah skakmat. Oke sobat catur, dari video ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah pertahanan terbaik untuk serangan sayap seringkali dengan serangan balik melalui tengah. Yang kedua, penggunaan bidak untuk menyerang adalah salah satu ide defensif yang khas, dan di sini hitam menggunakan pionnya untuk memblokir gajah putih. Yang ketiga, pion ini dapat memiliki pengaruh yang kuat di petak pusat atau di daerah tengah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi sobat catur semua. Jangan lupa sobat catur wajib subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan video yang lebih menarik.